Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه ومن تبع هدى بإحسان إلى يوم الدين. أمرنا الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kembali Allah pertemukan di masjid yang insyaallah taala penuh dengan keberkahan, dalam kondisi kita sehat walafiat. Semoga Allah tambahkan rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana beliau telah bersabda, sallallahu al-afwa wal afiyah fa innahu la yu'ta khairun ba'dal yakin illa al-afiyah. Mintalah kalian kepada Allah ampunan, dan mintalah kalian kepada Allah afiyah, kesehatan. Karena sesungguhnya tidaklah Allah memberi sesuatu yang paling baik setelah iman selain daripada afiyah atau kesehatan. Maka kita bersyukur pada kesempatan ini bertemunya kita di tempat ini menunjukkan kenikmatan besar yang namanya sehat ada pada kita. Setelah kita sebagai orang yang beriman Allah berikan kesehatan, maka tidak ada alasan buat kita untuk bersedih
Karena kita tidak diberi atau pemberian Allah sedikit tentang apa-apa yang tidak lebih baik dari iman dan sehat. Bahkan kewajiban kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW senantiasa memerintahkan kepada kita agar berzikir di waktu pagi, di waktu sore, yang memohon agar kita diampuni dosanya oleh Allah dengan memperbanyak istighfar. Yang kedua, meminta supaya kita diberi kesehatan. Kenapa Allah perintahkan kepada kita untuk beristighfar? Dan dicontohkan Nabi dengan prakteknya beliau tiap hari beristighfar. Karena memang manusia itu memiliki dosa. Semua manusia punya dosa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tahu tentang hal itu. Karena memang Allah yang menciptakan manusia, menyertakan pula sesuatu yang mengajak kepada perbuatan dosa, yaitu hawa nafsu. Dan Allah mengatakan inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu betul-betul mengajak kepada perbuatan perbuatan buruk, perbuatan dosa. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Kenapa kita tidak mencuri? Karena Allah memberi rahmat kepada kita. Kenapa kita tidak berbuat maksiat? Karena Allah memberi rahmat kepada kita. Kenapa kita memilih yang baik-baik? Padahal sebenarnya nafsu cenderung kepada yang buruk. Karena Allah memberi rahmat kepada kita. Seandainya kita tidak diberi rahmat oleh Allah, kita akan menjadi pengikut hawa nafsu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Masalahnya kadang-kadang nafsu itu mengalahkan, dan ujung-ujungnya kita bermaksiat kepada Allah, berbuat zalim baik kepada dirinya maupun kepada yang lainnya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah maklum bahwa manusia itu pasti berbuat dosa. Yang dijelaskan oleh para ulama, salah satu hikmahnya adalah karena Allah kepingin menunjukkan sifatnya yang agung, yaitu zat yang maha pengampun, Al-Ghaffar. Sehingga seandainya manusia tidak berbuat dosa, maka bagaimana orang akan tahu bahwa Allah itu maha pengampun? Tetapi Allah kehendaki orang-orang yang berbuat dosa itu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang hamba yang berbuat dosa beristighfar kepada Allah. Yang Allah dan yang maha pengampun akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Masalahnya sekarang manusia banyak berbuat dosa, tetapi dia tidak mau beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Ini masalah. Nah, orang-orang yang tidak minta ampun kepada Allah, ini berdosa. Ada kesombongan. Ya. Maka Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang seseorang yang karena kejahilannya dia membawa patung-patung, sehingga patung-patung itu disembah dan menjadi adat. Ditanya, ya Rasulullah, di mana tempat orang itu? Di neraka. Kan dia tidak tahu. Tapi selama hidup dia belum pernah mengucapkan, ya Allah ampunilah aku. Seandainya dia mengatakan, ya Allah ampunilah aku, barangkali Allah memaklumi dan memaafkan. Tapi dia
merasa tidak pernah berbuat salah. Ya, seseorang tidak mau minta ampun karena tidak merasa berbuat salah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diketahui beliau tidak punya dosa mencontohkan dengan beristighfar. Itu sebenarnya mengajari kepada kita yang suka merasa tidak pernah berbuat dosa, yang nampak orang lain dosanya banyak. Nabi beristighfar. Beliau bersumpah, aku beristighfar. Ya, satu hari itu lebih dari 70 kali. Itu beliau tidak punya dosa. Itu sebenarnya seakan-akan mengajari, nah, kamu yang dosanya banyak harusnya lebih dari itu. Maka Nabi SAW merintahkan agar kita meminta ampun kepada Allah. Salullahal afwa, mintalah maaf dari Allah, mintalah ampunan dari Allah. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa itu. Tapi kalau ada orang tidak minta ampun, tidak istighfar kepada Allah, atau ada orang yang minta ampun kepada Allah tapi tidak serius, ini perlunya kita istighfar itu harus serius. Ini ada masalah. Kalau Allah menghendaki akan diampuni orang itu, kalau Allah menghendaki orang itu akan disiksa. Ini jadi masalah. Atau orang berbuat dosa, dia tidak minta ampun kepada Allah, sementara Allah itu mencintai hamba itu. Allah tidak mau mengadab kepada hamba itu karena cinta. Tapi hamba itu berbuat dosa, kemudian diperintah oleh Allah, diperintah oleh Rasul agar dia minta ampun, tidak minta ampun juga. Masalah ini, maka Allah yang sayang kepada hamba itu, di mana seorang yang punya dosa tidak boleh masuk surga sebelum bersih dari dosanya, maka dia dihapus oleh Allah dosanya. Tapi caranya dengan diberi musibah. Ini kok bengong sih? Dengung. Diberi musibah. Ini orang ini disayang oleh Allah. Ya, yang namanya berbuat dosa namanya juga manusia. Beristighfarlah lah, minta ampun lah. Rupanya dia tidak minta ampun, atau minta ampun tapi tidak serius. Ya, istighfar tapi sambil nyanyi. Nah, ini kan tidak serius. Kan sekarang ada orang istighfar sambil menyanyi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Ini kan istighfar tapi nyanyi, itu kan. Itu enggak beradab itu. Masalah kalau Allah menghendaki diampuni, kalau Allah menghendaki tidak diampuni. Sekarang kalau Allah sayang kepada seorang hamba, dia tidak mau menyiksa, tapi dia punya dosa dan tidak mau minta ampun sekali lagi, itu masalah. Maka Allah tetap akan mengampuni, karena dia sebagai orang Islam wajib masuk surga kan. Nah, caranya dia diberi musibah sehingga hidupnya susah. Tentu kita tidak mau susah, tentu kita tidak mau sengsara. Makanya istighfar itu salah satu sebab hilangnya musibah, salah satu sebab hilangnya kesengsaraan, kesusahan hidup. Makanya ketika Hasan Basri, orang mengadu kepada beliau tentang segala musibah yang menimpanya, beliau katakan, perbanyaklah istighfar. Nih, nyambung insyaallah ya. Nah, jadi kata Nabi Sallullahal afwa, mintalah kamu kepada Allah ampunan. Ya. Dan kita ini banyak dosanya. Salah satu dosa yang kita kadang-kadang tidak menyadari adalah kurangnya syukur kepada Allah. Banyaknya mengeluh. Nah ini ya,
Bahkan mengeluhnya enggak kepada Allah. Allah katakan fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka akan nikmat-nikmat, terhadap nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, ya kalian syukuri dengan banyak menyebut-nyebut. Alhamdulillah sehat hari ini, alhamdulillah makan hari ini, alhamdulillah anak-anak nurut-nurut, alhamdulillah ada rumah, alhamdulillah ada kendaraan. Itu yang diperintah oleh Allah. Yang ada bukan itu, tetapi rumah cuman kayak gini, kendaraan cuman kayak gini. Ini dosa. Ini menutupi nikmat. Ya. Barangkali dia tidak mendolimi orang lain, tetapi tidak syukurnya atas kenikmatan Allah itu berarti tidak mentaati Allah. Intinya, ikhwan fiddin, azani Allah, rahimani wa rahimakumullah, alangkah banyaknya dosa-dosa kita, dan ini penyebab kesengsaraan hidup di dunia. Karena memang Allah kepingin menghapus dosa-dosa kita. Maka apapun yang membuat kita susah di dunia itu hakikatnya menghapus dosa. Kita sedang safar, mabuk, menghapus dosa. Jatuh, sakit, menghapus dosa. Punya gelas misalnya pecah, menghapus dosa. Pokoknya apapun yang membuat kita susah, membuat kita sedih, membuat kita tidak nyaman, resah, gelisah, menghapus dosa. Sampai kita kecacak duri kecil saja menghapus dosa. Ya, makanya semakin banyak musibah-musibah yang menimpa, maka semakin banyak dosa-dosa yang hilang. Tetapi ingat, musibah-musibah itu menunjukkan dosanya kita yang teramat banyak. Makanya kalau kita punya musibah, jangan diumumkan, jangan diberitahukan, malu. Wah, kemarin saya gini-gini. Kamu punya dosa. Syukur-syukur jangan sampai turun tuh musibah kepada kita. Caranya segera kita dahului dengan membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, innallaha harrama rizqa bidzambin yusibuh. Innallaha harrama rizqa li'abdin bidzambin yusibuhu. Sesungguhnya Allah itu menghalang-halangi rizki satu kaum disebabkan karena dosa yang dia perbuat. Jadi susahnya hidup dengan berbagai macamnya kesedihan ini, penyebabnya adalah Allah memang sedang menghalangi rezeki yang akan sampai kepada kita. Ya, innal abda la yuhrama rizqahu bidzambin yusibuhu au kama qala. Intinya, sesungguhnya seorang hamba itu sebenarnya Allah akan berikan rizki, tapi dihalangi oleh Allah disebabkan karena apa? Karena dosa. Berarti dosa itu penghalang rizki. Nah sekarang penghalang itu akan hilang dengan apa? Istighfar. Nah sekarang bagaimana kita ketika beristighfar itu ada keseriusan, ada pengakuan dosa. Ya memang kita memperbanyak istighfar tuh diperintahkan. Tapi istighfar sebagai zikir kepada Allah. Tapi sekarang kita tingkatkan, tidak sekedar di mulut, tapi betul-betul kita mengakui banyaknya dosa. Salah satu di antaranya kurang mensyukuri semua nikmat. Nih, dengan ketika kita membaca istighfar itu hendaknya hadir hati kita. Ini. Makanya Hasan Basri solusinya pokoknya istighfar. Semua kesusahan yang diadukan istighfar.
saya begini-begini, istighfar, sebenarnya istighfar. Maka dikatakan istighfar salah satu pembuka kunci rezeki. Ini. Dan orang kalau beristighfar, ya, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar, itu salah satu hikmahnya adalah beliau mengajarkan umatnya. Tapi bagi kita istighfar selain berzikir kepada Allah, menyebut asma Allah, mengagungkan nama Allah, tapi kita juga ada pengakuan dosa. Dan Allah zat yang maha besar paling suka terhadap orang yang mengakui dosa. Ya, kita harus mengenal apa-apa yang membuat Allah senang. Yang paling senang kalau dipuji, manusia kalau dipuji senang nggak? Senang. Tapi yang paling senang ketika dipuji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah paling senang kalau dipuji. Maka ya kita memuji Allah. Termasuk yang membuat Allah senang, ridho adalah ketika ada seorang hamba mengakui dosa. Nah, kalau orang itu sudah mengakui dosa, tentu ketika istighfar itu serius. Maka ada sayyidul istighfar. Di situ ada kata-kata pengakuan dosa. Apa bunyinya? Abu'u bidambi wa abu'u bidambi. Abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidambi. Ya Allah, aku mengakui nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Dan aku mengakui dosa-dosa. Dengan sebab membaca sayyidul istighfar, maka seandainya hari itu mati, maka wajib dia masuk surga. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang sudah dijamin masuk surga. Karena dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Ketika masih hidup, baik yang sudah dilakukan maupun yang belum dilakukan, sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, ajarkanlah aku doa. Ya Rasulullah, alimni du'aan ada'u fis shalah. Ajarkan doa yang aku baca ketika aku sholat. Apa yang diajarkan Nabi? Bacalah, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku ini dzalamtu nafsi, menzalimi diriku, dzulman katsira, dengan kedzaliman yang banyak. Ya Allah, sungguhnya aku berbuat dosa dengan dosa yang banyak. Nabi mengajarkan kepada Abu Bakar agar mengucapkan kalimat tersebut. Nabi mengajarkan agar Abu Bakar mengucapkan satu kalimat di dalamnya terkandung pengakuan apa? Dosa. Nabi Adam berbuat dosa. Orang menganggap kayaknya dosanya kecil. Melanggar larangan Allah, memakan buah yang dilarang oleh Allah. Ya kan? Kemudian dia dihukum. Hukumannya dikeluarkan dari surga. Jadi kadang-kadang orang tidak memperhatikan kisah ini. Yang pertama, dosa Nabi Adam itu termasuk dosa yang pertama kali dilakukan oleh manusia. Dan Adam mendapatkan hukuman yang besar. Kenapa beliau mendapatkan hukuman besar? Karena beliau dikeluarkan dari tempat yang tidak pernah ada kesusahan, tidak pernah ada kesedihan, yang ada kebahagiaan. Sejak dia ada, maka dia tidak pernah susah. Tidak pernah
ada kesulitan. Kemudian karena dosanya beliau mendapatkan hukuman, berada di satu tempat yang semuanya serba susah, serba sengsara. Ya barangkali kalau kita merasakan kalau hidup di dunia kan nggak sengsara, toh makan dan sebagainya. Bagi kita, karena kita terlahir ada di dunia. Bagi Nabi Adam itu hukuman yang berat. Dulu kalau makan tinggal makan, dulu kalau minum tinggal minum, dan adanya senang saja. Begitu di dunia semuanya serba sengsara. Mau makan ndak ada, sengsara. Harus nanam dulu, itu kesengsaraan. Udah nanam bukan langsung tumbuh, nunggu dulu. Sudah tumbuh harus jemur dulu. Dimakan ndak enak. Itu kalau beras misalnya kan, harus dimasak. Setelah masak langsung dimakan ndak enak, panas, harus ditunggu dingin. Setelah dingin dimakan. Setelah dimakan jadi masalah pula. Belum dimakan aja masalah, kok masalahnya apa? Tadi ketika beras ada masalah. Kulit beras namanya apa? Apa? Cangkang. Apa namanya itu? Itu jadi apa? Jadi sampah, masalah kan? Itu sampahnya bermasalah. Kemudian sebelum makan bermasalah, setelah makan bermasalah enggak? Masalah apa? Kenyang. Setelah kenyang apa? Sakit. Harus buang air. Buang air pun juga masalah. Harus di tempat yang di surga. Insyaallah nanti kita ke sana. Ya. Tidak pernah yang namanya nunggu makan. Ya. Kita lihat ada burung terbang, kemudian kita berharap saya kepingin burung bakar. Burung itu langsung datang ke sini sudah dibakar itu. Tidak perlu nunggu dingin. Bahkan yang nyuapin sudah ada. Masya Allah itu di surga. Tidak ada tulang-tulang yang harus dibuang. Semuanya kita makan semua. Dan habis makan tidak bermasalah terus cari WC. Enggak ada sakit nih, kolesterol muncul. Enggak. Nah di dunia Nabi Adam sengsara. Karena selama ini hidup dalam keadaan bahagia. Kalau kita memang lahir sudah seperti itu, maka jadi kenapa Nabi Adam ya dihukum dengan hukuman yang berat? Karena termasuk orang yang berdosa pertama kali. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan surga sebelum Nabi Adam berbuat dosa. Ketika Nabi Adam diciptakan, beliau bersin. Lama khalaqallahu Adam atasa. Tatkala Adam diciptakan, Nabi Adam langsung bersin. Kemudian beliau mengucapkan apa? Alhamdulillah. Karena Nabi Adam mengucapkan alhamdulillah, maka Allah Subhanahu wa taala yang menjawab dengan yarhamukallah. Apa artinya? Semoga kamu dirahmati oleh Allah. Rahmat sudah sering saya jelaskan. Maknanya berapa? Satu, kasih sayang. Mudah-mudahan kamu Adam disayang oleh Allah. Yang ngomong Allah tentu ya disayang. Rahmat yang kedua maknanya diampuni dosanya. Yang ketiga, rahmat maknanya surga. Maka kita jangan meremehkan ucapan hamdallah setelah kita bersin. Dan ya, dia punya hak untuk didoakan oleh orang yang mendengar dengan yarhamukallah. Ya, semoga kamu dirahmati oleh Allah, wahai saudaraku yang kamu bersin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yuhibbul atasa. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bersin.
Maka kalau bersin, kita bersyukur, kita ucapkan alhamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah itu keras, maknanya sampai didengar oleh orang, bukan sebelahnya ya, tapi agak sebelah kanan kiri, jangan terlalu keras itu, tapi sampai didengar oleh tetangganya, sehingga tetangga yang mendengar itu bertasmid mengucapkan yarhamu kallah, sebagaimana Adam bersin, Allah yang mengatakan yarhamu kallah. Semoga kamu disayang, diampuni, dan dimasukkan surga. Kalau anak kita bersin mengucapkan alhamdulillah, kita doakan itu. Dan kita punya harapan anak disayang Allah, diampuni dosanya, dan dimasukkan surga. Istri bersin, suami bersin, kita doakan itu. Sudah seperti itu, kita masih diperintahkan untuk mendoakan orang yang mendoakan kita. Apa? Yahdikumullah. Semoga kamu kok mendoakan saya, semoga diberi hidayah, bimbingan, petunjuk oleh Allah. Mantap, bagus. Pagi-pagi ada orang bersin. Ini kebahagiaan, kesempatan buat kita mendapatkan doa. Yahdikumullah, masih ditambah apa? Wa yuslihu balakum. Semoga Allah memperbaiki keadaan kamu. Didoakan supaya masalahnya selesai, kesulitannya jadi gampang, utangnya terbayar, sakitnya sembuh. Masya Allah itu. Makanya ada seorang ulama, dia menceritakan ada seorang, ya, dia termasuk ahli hadis, saya lupa namanya. Dia safar, kemudian bekalnya itu menurut perkiraan tidak akan cukup berangkat dan pulang. Maka dia menanti-nanti orang bersin. Menanti-nanti orang bersin. Apa yang dinanti? Doa. Gimana ini? Gak cukup ini. Kemudian betul ada orang bersin. Setelah bersin dia mengatakan alhamdulillah. Kemudian orang itu mengatakan apa? Ya, yarhamukallah. Yang bersin mengatakan yahdikumullah. Semoga kamu diberi hidayah, wa yuslihu balakum, dan mudah-mudahan Allah memperbaiki kondisi kamu. Nah, orang itu cerita, ternyata dengan keberkahan doa tersebut, bekalnya tersisa ketika dia sampai rumah. Kadang-kadang kita suka meremehkan doa, ya. Assalamualaikum kepada anak kita dipegang kepalanya, barakallahu fikum. Ini Masya Allah, doa pas diaminkan malaikat, semuanya baik. Maka jangan diremehkan masalah doa. Ya, Nabi Adam, ya, dia sudah mendapatkan jaminan masuk surga. Di awal beliau ketika bersin mengucapkan alhamdulillah, dan Allah mengatakan yarhamukallah. Nah, Nabi Adam ketika berbuat dosa, beliau pun mengucapkan doa. Yang doa itu siapa yang ngajari? Allah. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin. Allah memberikan kepada Adam satu kalimat, fataba alaihi. Ya, maka bertobatlah, dan Allah menerima tobatnya. Nah, apa itu doa ini? Rabbana dzalamna anfusana. Pengakuan dosa. Maka sekali lagi kawan-kawan semuanya, barakallahu fikum, perintah Allah, perintah Nabi kepada kita agar kita meminta ampun dengan mengucapkan astaghfirullahal azim. Tahu sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi. Sekali lagi, manusia berbuat dosa itu Allah tidak murka.
Allah maklum karena memang Allah menyertakan hawa nafsu, ya. Dan Allah kepingin menunjukkan sifatnya, bahwa dia mempunyai sifat yang maha agung, yaitu Al-Ghaffar, Al-Ghafur, maha pengampun. Silahkan minta ampun. Kamu punya dosa seluas langit, seluas bumi, datang kepadaku dengan meminta ampun. Asal kamu jangan berbuat syirik, ku ampuni seluas bumi pula. Istighfar. Cuman saya ulangi lagi, udah punya dosa tapi tidak mau istighfar, ya, atau dosanya banyak istighfarnya dikit, atau dia beristighfar tapi tidak serius, maka jadi masalah. Kalau Allah menghendaki mengampuni, kalau Allah menghendaki tidak mengampuni. Kalau tidak mengampuni berarti dimasukkan ke dalam neraka. Nah, masalah lagi, dia memang tidak mau minta ampun. Nah, kalau Allah sayang sama orang ini, ya, ini orang dosanya banyak, istighfar tidak serius atau tidak pernah istighfar, maka Allah tetap akan menghapus dosa-dosanya. Kalau Allah cinta, kalau Allah sayang, kalau Allah tidak mau mengadab. Ya, ini orang ini saya cintai, nggak akan saya adab di neraka, masuk surga, tapi dosanya banyak. Jadi diapain orang ini? Disusahin ketika di dunia. Ini. Maka Nabi SAW mengabarkan kalau ada seorang yang dicintai oleh Allah, seorang hamba dicintai oleh Allah, ya, maka kalau dia berbuat dosa, maka dia langsung dikontan balasannya di dunia. Kalau dia berbuat baik, tidak langsung dibalas di dunia. Tapi yang langsung dibalas di dunia adalah apanya? Dosanya. Sampai-sampai orang ini ketika mau mati, dosanya belum dihapus oleh Allah, maka Allah sempurnakan dengan ketika dia sakaratul maut dengan sakit yang sangat. Saya ulangi lagi, kalau Allah mencintai seorang hamba, kalau dia berbuat baik, ya udah, balasannya nanti di akhirat. Tapi kalau dia berbuat dosa, berbuat dolim, kontan di dunia, langsung dikasih musibah. Rupanya menjelang matinya dosanya masih ada, belum tersisa, belum dibalasi oleh Allah dengan kesengsaraan. Maka disempurnakan oleh Allah dengan sakit yang sangat di saat sakaratul maut. Tapi itu sakit yang terakhir. Habis itu dia merasakan kenikmatan sejak di alam kubur. Sebaliknya ketika Allah kepingin mengadab seseorang, maka ketika dia berbuat dolim, kurang ajar, ya, pokoknya ya amalan-amalan udah yang baik-baik gak dikerjakan, yang buruk-buruk yang dikerjakan, sama Allah dibiarin, gak ada dibalas. Giliran dia berbuat baik, nolong orang, ngasih makan kucing, dibalasi oleh Allah. Tadi di jalan ketemu orang sedang bingung, ya, kemudian dia tunjukin, mau kemana Pak? Mau ke ini. Ke sana. Langsung hari itu jualannya langsung dapat untung besar. Terus setiap dia berbuat baik, langsung di dunia diganti dengan balasan yang baik. Itu kalau Allah kepingin mengadab seseorang. Tapi kalau berbuat dosa dibiarin karena mau disiksa di akhirat. Berbuat baik terus diganti sampai suatu saat menjelang matinya dia pernah berbuat baik tapi sama Allah belum dibalasi, maka Allah sempurnakan
balasannya dengan kebaikan, dengan kematian di saat sakaratul maut dengan cara yang nyaman. Napas mati. Orang mengatakan, Masya Allah, matinya enak sekali. Tapi itu enak yang terakhir. Habis itu dipukuli. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kita hendaknya manusia yang punya dosa ini segera kita memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, sementara kita dicintai Allah, nanti bermasalah. Barakallahu fikum. Yang kedua minta apa? Sehat. Ya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Kita minta sehat. Ya, afiyah. Ini orang mengatakan, "Ba kabar? Alhamdulillah sehat wal afiyat." Jadi apa bedanya? Iya, sehat. Kalau sehat saja, ya berarti tidak ada sakit. Giginya tidak sakit, perutnya tidak sakit, matanya tidak sakit, itu sehat. Tapi belum tentu orang yang sehat itu afiyah. Afiyah itu hubungannya adalah lahir dan batin. Jadi kalau sehat itu sekedar fisik, tapi kalau afiyah sehat lahir dan batin. Fisiknya memang sehat, tapi stres, maka itu tidak afiyah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Afiyahnya di mana? Aduh, bingung saya. Kenapa? Dikejar-kejar apa? Polisi misalnya. Lah ini enggak afiyah ini. Jadi afiyah itu cenderungnya kepada jiwa. Yang jiwa itu tentu dipengaruhi oleh zahir. Nah, makanya ketika orang itu dibilang sehat wal afiyah, itu memang lahir batinnya dalam keadaan senang, sejahtera. Jadi Nabi SAW juga mengajarkan agar kita minta afiyah itu dunia dan akhirat. Sehatnya dunia akhirat, tidak cuma dunia saja. Sampai di alam kubur kita sehat batinnya, artinya tidak takut, tidak sengsara, tidak khawatir, tidak cemas. Maka nanti kawan-kawan, ya kita lihat dalam doa yang kita ucapkan di waktu dzikir pagi, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini. Oh, sehat juga agamanya. Agama kok sehat mana? Bener. Wa ahli, keluarganya. Wa mali, hartanya halal, itu sehat. Nah, makanya kepada kawan-kawan yang belum punya buku zikir pagi dan sore, wajib memiliki. Yang sudah hafal doanya tidak wajib memiliki. Harganya berapa? Zikir pagi 10.000, sama dengan mie ayam. Mie ayam berapa? 15. Hah? Oh, kalau di rumah saya gratis ya. Jadi antum tidak boleh beli mie ayam sebelum beli buku zikir pagi dan sore. Tidak boleh beli mie ayam sebelum beli buku zikir pagi dan sore. Barakallahu fikum. Iya. Kemarin udah kita sampaikan hadis ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man syaghalahul Qur'an wa dzikri." Siapa yang sibuk dengan Al-Qur'an dan berzikir kepadaku, a'taituhu afdalu, aku akan beri yang lebih baik, ma u'tiyas sa'ilin, dari apa yang aku berikan kepada orang yang berdoa. Saya ulangi lagi, siapa yang sibuk dengan Al-Quran. Arti sibuk dengan Al-Quran itu apa? Belajar, mengajar,
membaca, mengkaji. Nah, itu sibuk. Siapa yang sibuk dengan Al-Quran dan sibuk dengan zikir, maka aku an mas'alati, sampai dia lupa meminta kepadaku karena sibuk kan, sampai tidak berdoa kepada Allah, maka aku akan memberi yang lebih baik dari apa yang kau berikan kepada orang yang meminta. Insyaallah ya. Maka kita sibukkan dengan zikir, kita sibukkan dengan Al-Quran. Zikir itu kan kita bisa terus-terusan di mana saja. Baik ya, jadi kita meminta ampun kepada Allah dan meminta sehat. Kemudian di ujung dikatakan Nabi SAW, karena sesungguhnya Allah tidak memberi sesuatu yang paling baik setelah iman selain daripada sehat. Maka kawan-kawan, apapun kondisinya ya, selama kesehatan ada pada kita, maka tidak ada alasan buat kita untuk bersedih, bersusah, karena kenikmatan besar sudah ada pada tangan kita. Barakallahu fikum. Demikian sebagai muqaddimah. Kok lama muqaddimahnya? Kayaknya seperti itu. Ya, oke. Kita teruskan ya kaji kita. Pada pertemuan yang telah lalu kita bahas tentang haramnya berdemo ya. Ya, haramnya berdemo. Demo itu tidak boleh ya. Karena kalau ada demo tentu ada yang dipermalukan, kan begitu ya. Dan akibat dari demo ternyata tidak membawa kebaikan. Ya udah, ini menjadi keyakinan kita. Dan dulu Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga pernah dimintai fatwanya. Jawaban beliau, sabar saja. Ya. Kemudian dulu ada pemimpin yang zalim. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, seandainya tokoh-tokoh zalim itu dikumpulkan ya, maka dipilih yang paling zalim ya. Kata Umar bin Abdul Aziz, tidak ada yang paling zalim melebihi zalimnya siapa? Hajjaj bin Yusuf. Ternyata ketika Anas bin Malik dimintai fatwanya, tetap disuruh sabar. Nah, padahal beliau menyembelihin orang 120 ulama disembelih ya, sangat kejam. Ya, barakallahu fikum. Jadi tidak usah ragu-ragu ya, tidak usah ragu-ragu dan jangan pakai akal. Jadi kalau sekarang pemimpin zalim, kalau kita biarkan gimana? Tidak dibiarkan. Apa sikap kita? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau kita melihat kedzaliman, kemungkaran, kita cegah dengan tangan. Itu bagi orang yang memiliki kekuasaan, memiliki power, seorang bapak kepada anak, seorang ketua kepada anak buah. Ya, ndak kawan sama kawan. Ini masyarakat ke presidennya tidak bisa itu. Fa ilam yastati, kalau tidak ada kemampuan, maka fabi lisan, dengan lisan. Dengan lisan itu maksudnya apa? Menemui dan memberi nasihat. Dan diatur dalam memberi nasihat itu cuman 4 mata. Ini dan sudah dicontohkan. Ini saya ulangi lagi. Dulu ketika orang-orang menuduh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berbuat tidak benar dan sebagainya, ya, maka seorang bilang kepada seorang yang lain, pada sahabat tentunya, kenapa kamu tidak menasihati Utsman? Apa kata sahabat ini? Kenapa aku harus mengumumkan apa yang aku perbuat? Tuh. Terus kemarin saya sampaikan, Anas bin Malik menemui siapa? Hajjaj bin Yusuf.
Tidak dijelaskan ngapain ke situ. Yang dijelaskan Hajjaj bin Yusuf ngancam, kamu akan saya sembelih, kan gitu. Kira-kira apa Anas bin Malik mendatangi Hajjaj bin Yusuf? Insya Allah karena memberi nasihat. Dan tidak ada orang mengatakan dia memberi nasihat. Tidak. Karena Hajjaj bin Yusuf adalah pemimpin. Anas bin Malik walaupun sahabat mulia, tetap dia sebagai masyarakat. Di dalam bernasihat itu ada rahasia sirriyah. Nah, fa'ilam yastati, kalau tidak mampu, dengan qalbi, dengan hati. Tuh. Walaupun ini aful iman, selemah-lemah iman, ya, karena kita tidak seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tidak seperti orang-orang yang hebat kalau di zaman Pak Soeharto, yaitu Bapak Kiai Haji A.R. Fahrudin, ya kan? Kita masyarakat biasa. Ya, kita dengan hati berdoa. Doakan pemimpin-pemimpin kita. Berdoa belum, mencaci maki sudah. Nah, ini salah besar. Nah, terus sekarang ini yang dibenahi siapa? Keluarga. Kullukum ra'in. Nah, setiap kamu tuh pemimpin. Dan kita akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang kita pimpin. Nah, kita ini memimpin anak dan istri, keluarga. Ini yang kita benahi. Kita tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang presiden. Tidak. Yang diminta nanti tentang apa? Bagaimana kita memimpin anak dan istri. Maka dalam kondisi negara yang seperti ini, jangan salah langkah. Yang benar langkah kita pertama, kita memperbanyak istighfar. Kemudian bertobat, menasihati istri, mendidik anak. Itu tugas kita. Insya Allah kalau keluarga semuanya seperti itu, negara insya Allah akan diisi oleh masyarakat-masyarakat yang baik. Kalau masyarakatnya baik, Allah akan menurunkan pemimpin yang baik, insya Allah. Tapi kalau pemimpinnya diturunkan, nanti gantinya bukan yang lebih baik, tapi lebih jelek, dan nanti diturunkan terus. Nah, untuk bilahimin dzalik. Iya, jadi intinya bahwa kita tidak boleh berdemo, ya, sebagaimana demo-demo yang ada, dengan risiko sekarang dianggap orang tidak apa? Tidak peduli. Nah, kita sudah tidak dibilang tidak peduli, ternyata juga memang benar. Kenapa? Tidak berdoa. Saya ulangi lagi kawan-kawan, kita tidak berdemo itu orang mengatakan ini orang-orang yang tidak beres, tidak peduli. Padahal demo itu jihad kata mereka. Ternyata kita demo enggak. Berdoa juga tidak. Berarti kata mereka benar itu. Makanya kawan-kawan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar pemimpin kita baik. Siapa tahu dari orang yang hadir ini doanya dikabulkan. Barakallahu fikum. Baik. Nah, kemudian kita masuk kepada bab tentang larangan mencaci para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, kalau kemarin itu kan Hajjaj bin Yusuf sampai disurati dan diancam mau dibunuh oleh siapa? Marwan bin siapa? Siapa khalifahnya? Khalifahnya Marwan bin Abdul Malik. Iya, diancam dibunuh kalau kamu tidak minta maaf sama Anas bin Malik. Karena ucapannya, kamu akan saya bunuh seperti aku membunuh kambing. Kemudian saya pukul dulu kepala kamu supaya keluar darah seperti getah keluar dari pohon, gitu. Udah bilang gitu. Itu kamu tujukan kepada saya, kata Anas. Anas nggak jawab iya, tapi apa? Semoga Allah mentulikan telinga kamu. Keterlaluan itu kan. Ini sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Anas tidak mengatakan, ya udahlah kita demo saja. Enggak, itu kan. Sabar. Memang Allah yang mentakdirkan seperti itu.
Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Innallaha azza wa jalla qala, Allah dat yang maha agung lagi maha mulia berfirman, Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Ini hadis ini ada terusannya yang menjelaskan tentang wali. Allah berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku umumkan perang dengannya. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang dengannya. Sama dengan orang yang makan riba, hendaknya ditinggalkan. Kalau tidak meninggalkan, maka aku umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Nah, di sini kalau ada orang memusuhi wali Allah, maka Allah umumkan perang. Perang sama Allah pasti kalah. Nah, hadis ini kemudian menjelaskan ya siapa wali Allah. Tidaklah seorang hamba ya melakukan amalan-amalan yang aku fardukan, yang aku wajibkan, kecuali aku mencintai dia. Ya, tidaklah seseorang menambah dengan amalan-amalan sunnah, ya, kecuali aku cinta dan ridho kepadanya. Maka siapa yang ya melakukan apa yang aku wajibkan, maka aku dekat dengannya. Dan siapa yang melakukan amalan-amalan yang aku sunnahkan, maka aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, maka tidaklah dia berjalan kecuali akulah yang menjadi kakinya. Tidaklah dia berbicara kecuali akulah yang menjadi mulutnya. Tidaklah dia melihat kecuali akulah yang menjadi matanya. Kalau dia minta perlindungan, kulindungi. Kalau dia minta pertolongan, kutolong. Itu sifat-sifat wali. Nah, sifat-sifat wali atau orang yang sudah menjadi wali, maka dia berbicara itu yang menggerakkan Allah. Dia memukul yang menggerakkan Allah. Dia berjalan yang menggerakkan Allah. Itu kalau orang menjadi wali. Kalau dia minta diberi oleh Allah. Kalau berdoa dikabulkan. Minta tolong dilindungi, ditolong. Kalau minta perlindungan dilindungi. Nah, yang awalnya itu dijelaskan. Rupanya untuk menjadi wali itu pertama dia harus dekat dengan Allah, dan yang kedua dia harus menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Untuk mendapatkan dua itu, satu yang wajib dilakukan, yang kedua yang sunnah diamalkan. Jadi untuk menjadi wali Allah itu syaratnya dua, apa? Menjalankan yang wajib dan menambah yang sunnah. Gampang ya? Gampang. Tapi kalau menjalankan yang wajib, ya, ini konsekuensinya yang diperintahkan dilakukan, yang dilarang ditinggalkan. Ini kadang-kadang menjalankan yang wajib-wajib dikerjakan, tapi ada larangan dikerjakan juga lah. Ini kewaliannya kurang. Kemudian amalan sunnah itu diamalkan. Kita tidak mengamalkan yang sunnah tidak berdosa. Dalam arti ya sunnah yang tidak wajib maksudnya itu. Tapi untuk menjadi wali, maka dia mesti menambah dengan amalan-amalan sunnah. Nah, sekarang amalan sunnah dilakukan, maka dikatakan wali kalau dia tidak melakukan yang tidak sunnah atau yang bid'ah. Kayaknya cuma dua, tapi jadi berapa? Jadi 4.
Nah, ini kalau kita sudah seperti itu, Masya Allah, kita menjadi kekasih Allah. Nah, sebenarnya itu sudah terangkum, ya, sifat wali itu dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah, maka buktikan dengan mengikuti sunnahku. Niscaya Allah mencintai kamu. Dan kalau sudah dicintai Allah, dosa-dosa kamu akan diampuni. Nah, jadi kalau kita kepingin menjadi wali Allah, maka syaratnya mengikuti sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu apa? Semua yang datang dari Allah, semua yang datang dari Rasul itu adalah sunnah. Barakallahu fikum. Nah, siapa yang memusuhi orang-orang yang seperti itu, yang hidup di atas sunnah, jauh dari kesyirikan, jauh dari kebid'ahan, maka Allah perang. Allah umumkan perang dengannya. Dan salah satu di antara waliullah, ya, yang sudah mendapatkan gelar waliullah, mereka adalah para sahabat. Ya, kalau ulama mengatakan semua orang yang beriman itu adalah waliullah. Cuman kadar kewaliannya tentu tidak sama. Ya. Semua istriku adalah kekasihku, ya kan? Tapi tentu ada istri yang paling dicinta. Istri yang nomor berapa? Tidak tahu, gitu kan? Nah, itu Allah juga seperti itu. Allah ini memiliki kekasih. Ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, para nabi, para rasul, jelas itu kekasih Allah. Nah, sekarang bukan nabi, bukan rasul, ada kasih Allah, ada siapa? Mereka para sahabat. Maka Allah katakan radhiyallahu anhum, aku ridha kepada mereka. Ridha itu artinya apa? Senang, berarti mereka kekasih. Nah, kita kalau kepengen menjadi kekasih Allah, ya kita harus mengikuti nabi, mengikuti para sahabat. Seperti itu. Sekarang kalau ada orang memusuhi orang-orang yang berada di atas sunnah, hidup mengikuti cara beragamanya Rasul, cara beragamanya para sahabat, nah, maka Allah menjadi musuhnya. Musuh Allah pasti tidak akan menang. Baik. Nah, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, ya. La tasubbu ashabi. La tasubbu ashabi. Janganlah kamu mencela, mencaci, mendiskreditkan, menjelekkan. Kalau larangan itu hukumnya haram dilakukannya. La tasubbu ashabi. Kamu jangan mencela ashabi, sahabatku. Siapa sahabat itu? Setiap orang yang hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, walaupun cuman sekejap, dan beliau beriman sampai mati, maka itu namanya sahabat. Dan orang yang bertemu dengan sahabat itu orang yang paling beruntung. Iya. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangan Allah, tangannya, seandainya ya berinfak salah satu di antara kamu, ya sebesar gunung Uhud emas,
atau orang berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan sampai ya 1 mud di antara mereka, bahkan separuhnya saja nggak bisa. Artinya para sahabat dulu berinfak 1 mud, ya kan? Infaknya tidak infak emas. Amalan para sahabat atau satu sahabat beramal, kemudian kita kepingin menandingi mereka. Wah, dia 1 mud, saya 10 mud, nggak akan bisa. Saya 20 mud, nggak. Udahlah sekarang 1 mud emas, nggak bisa. Emasnya 2, nggak bisa. Emasnya sebesar gunung Uhud, nggak bisa menandingi amalan sahabat. Orang yang tahu bagaimana amalan para sahabat adalah para tabi'in. Kemudian mereka para tabi'in ini mengetahui keutamaan para sahabat. Akhirnya para tabi'in ini beribadahnya ya sangat-sangat banyak, sehingga dikatakan banyak yang ibadahnya berlebih-lebihan, maka dilarang. Tidak boleh. Karena tabi'in itu kepingin menyamai sahabat dan tidak mungkin akan bisa. Tabi'in itu orang dalam beribadah itu, ada yang semalam itu ibadah terus, tidurnya cuma sedikit. Ada yang puasa setiap hari, tapi karena tahu bahwa puasa tiap hari tidak boleh, maka dia sekedar membatalkan puasa, minum sedikit. Itu tabi'in, dan itu tidak akan bisa mengalahkan amalan sahabat. Maka ini menunjukkan bahwa para sahabat itu sangat mulia, sangat utama. Dan sahabat ini mulia, utama, tidak bisa dikalahkan oleh siapapun hari ini. Bukan karena banyak amalannya, enggak. Amalannya memang banyak, tapi mulianya bukan karena banyaknya amal, tapi karena hatinya, keimanannya, ketundukannya kepada Allah dan Rasulnya. Tuh. Maka sekarang kita ya harus mengenali sifat-sifat mereka. Ya, yang pertama kali betapa mulianya, sampai kita beramal pun sebesar emas gunung Uhud tidak bisa mengalahkan mulia. Nah tentu kalau udah orang mulia itu, yang bikin mulia siapa? Allah. Maka yang dimuliakan oleh Allah jangan sampai direndahkan. Allah saja memuliakan, kok kita merendahkan. Salah satu wujud bentuk perendahan adalah mencaci. Kenapa Nabi SAW melarang seperti itu? Tentu karena di akhir-akhir zaman nanti ada orang mencaci, dan terbukti sekarang ada orang mencaci. Siapa mereka? Orang Syiah. Ya. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah radhiyallahu anha, umiru bil istighfar. Mereka diperintah untuk memintakan ampun li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fasabbuhum, tapi malah mereka mencaci para sahabat. Berarti ketika Aisyah radhiyallahu anha masih hidup, sudah menyaksikan ada orang mencaci sahabat. Iya. Maka ya kita sudah tahu tentang larangan itu, sehingga sikap kita sebaliknya, bukan mencela tapi memuliakan, tentu dengan cara yang benar. Salah satunya adalah kita mencintai pribadi-pribadinya. Udah cinta, insya Allah tidak akan ada kita mencela. Dan alhamdulillah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah insya Allah tidak akan mencela, tapi kita tahu hukum mencela itu ya. Nah, untuk mencintainya kawan-kawan, tentu kita harus mengenal. Bagaimana kita mengenal? Tentu membaca riwayatnya, membaca sirahnya. Sahabat itu ratusan. Bagaimana kita akan kenal kalau satu pertemuan dibahas satu sahabat, padahal ratusan? Kapan selesai?
maka wujudkan kecintaan kita kepada para sahabat dengan membeli buku. Jadi sekarang kita harus memiliki kebiasaan yang baik, mengkoleksi kitab atau buku, ya. Dan yang dibutuhkan sekarang ini salah satunya adalah buku kisah sahabat. Dimulai dulu yang kecil, misalnya kisah 4 Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali dulu. Nanti setelah itu nanti ditambah dengan sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian sahabat-sahabat yang ikut perang Uhud dan seterusnya. Alhamdulillah para ulama sudah menulis tentang itu. Ya, sirah Nabi sudah punya kan? Sejarah Nabi sudah punya kan? Sudah belum? Nggak boleh beli bakso sebelum. Ya maksudnya kadang-kadang kita ini nggak pas dalam hidup ini ya. Kita kepengen jadi kata Nabi SAW, almar'u ma'aman ahabba. Orang itu nanti akan dikumpulkan bersama yang dicintai. Ya kalau yang dicintai yang TikTok itu, ya nanti kumpul sama TikTok itu. Ya. Kok tahu Ustaz? Ya setiap kita browsing itu ada TikTok gitu. Mau dihapus harus nunggu sampai selesai. Nah, curang gitu kan. Beli kawan-kawan buku-buku itu. Nanti bisa diwariskan ke anak. Makanya setiap rumah mempunyai perpustakaan, kan begitu ya. Jangan sampai tidak punya perpustakaan, harus punya ya. Barakallahu fiik. Jadi untuk mencintai para sahabat kita harus mengenal ya. Ya. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, berkata sahabat Ali, semoga Allah ridho kepada beliau menantu beliau Nabi ya, menantu Nabi. Beliau mengatakan walladhi falaqul habbata wa bara'an nasmata, demi zat yang membelah biji, demi zat yang membelah biji, wa bara'an nasmata, yang menciptakan ruh. Innahu la'ahdun nabiyil ummiyi ilayya, sesungguhnya betul-betul janji Nabi yang umi kepadaku. La yuhibbuni illa mu'minun, tidaklah mencintai aku Ali illa kecuali mukminun, dia mesti orang yang beriman. Wala yubghiduni, tidaklah membenciku illa munafikun, kecuali dia adalah orang munafik. Itu Nabi SAW pernah ya bilang ya di hadapan Ali, tidaklah mencintai kamu Ali kecuali dia pasti orang beriman. Ya menantu beliau, suami Fatimah radhiyallahu anha, ibu dari Hasan dan Husain ya, ketua pemuda surga ya. Mesti itu fitrahnya mencintai. Maka kalau ada yang mencintai dia beriman. Kalau membenci dia orang munafik. Fa idza kana hadza qalahu Nabi SAW fi haqqi Ali, maka kalau demikian Nabi SAW mensifati hak Ali, fasiddiqu bil aula, ya tentu as-siddiq ya itu lebih mulia dari Ali. Kenapa? Li'annahu afdalul khalqi ba'dan Nabi SAW, karena as-siddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu
itu adalah orang yang paling baik akhlaknya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kepada Ali, siapa yang mencintai Ali, maka dia beriman. Sementara ada yang lebih mulia dari Ali, siapa? Abu Bakar. Maka mencintai Abu Bakar berarti iman, membenci Abu Bakar berarti munafik. Faruwiya Syu'bah an Husain an Abdurrahman bin Abi Layla an al-Jarud bin Ma'ali al-Abdi qala. Ada seorang mengatakan, Abu Bakrin khairun min Umar. Abu Bakar lebih baik dari Umar. Dan ini benar ucapan ini. Faqala al-akharu, tapi ada yang mengatakan Umaru khairun min Abi Bakrin. Umar lebih baik dari Abu Bakar. Fabalagha dzalika Umar. Ini berita ini didengar oleh Umar. Maka dipanggil oleh Umar. Fadarabahu bidurah, maka Umar marah, dipukul orang itu. Ya. Kakinya dipukul sampai dia kesakitan. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh kita mengatakan bahwa Umar lebih mulia dari Abu Bakar. Ini urut-urutan dan ini ya menurut yang disepakati ya. Wa qala inna Abu Bakrin sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana akhyarun nasi fi kada wa kada. Man qala ghairu dzalik wajaba alaihi haddul muftari. Setelah dipukul orang itu, kemudian Umar mengatakan, sungguhnya Abu Bakar itu sahabat Nabi, sebaik-baik manusia dalam hal ini. Siapa yang tidak berbicara seperti itu, maka dia wajib mendapatkan hukuman. Iya. Kemudian waruya Hajjaj bin Dinar an Abi Ma'syar an Ibrahim an Alqamah qala sami'tu Aliyan radhiyallahu anhu yaqul. Ya. Aku mendengar Ali radhiyallahu anhu mengatakan, balaghani anna qauman yufaddiluni ala Abi Bakrin wa Umar. Bahwasanya satu kaum mengutamakan aku daripada Abu Bakar dan Umar. Ini ucapan Ali. Man qala syai'an min hadza fahuwa maftar. Siapa yang mengucapkan kalimat seperti itu maka dia telah berdusta. Alaihi ma 'alal muftari, maka wajib baginya dihukum sebagai pendusta. Jadi Ali sendiri ya menetapkan hukuman bagi orang yang mengutamakan dirinya di antara Umar dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, mungkin ini dulu, kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Intinya wajib bagi kita ya memuliakan para sahabat ya, dan haram hukumnya kita mencela. Untuk mencintai para sahabat tentu kita harus membaca sirahnya. Iwan Fidin rahimakumullah, tidak ada kisah sahabat kecuali semuanya adalah nasihat buat kita. Ada sahabat yang kaya, itu ketika kita baca sirahnya, Masya Allah. Ada sahabat yang miskin, ya, kalau kita baca kisahnya, itu nasihat buat kita. Ada sahabat yang bertobat, kita baca kisahnya, menasihati kita juga. Ada sahabat yang berbuat dosa, kita baca kisahnya, itu juga menjadi nasihat buat kita. Makanya bagi kita ya tidak boleh mencela para sahabat, sebaliknya kita memuliakan dan mencintainya. Sekali lagi, almar'u ma'a man ahabba, seseorang nanti akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Kita tumbuhkan kecintaan kita kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam.
Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap Ana sebagai anak dan juga sikap ibu sebagai istri jika mendapati ayah Ana selingkuh dan berzina dengan teman alumni SMA-nya? Kami selalu mendoakan ayah, menasihati beliau, tapi beliau bilang tidak akan berhenti. Ya. Ibu dalam keadaan sehat. Mohon nasihat Ustaz, saya juga tidak mau kedua orang tua bercerai. Kok saya nggak mau orang tuanya bercerai? Nih kalau sudah seperti ini, maka seorang istri datang ke pengadilan minta cerai. Untuk apa suami dipertahankan yang seperti itu? Ya, tapi tentu dinasihati terlebih dahulu. Dia harus diperintah untuk bertobat, tapi dia menyatakan tidak akan berhenti. Masa punya suami pezina kan begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Boleh seorang istri, dan itu yang baik itu pisah itu, daripada suaminya dalam keadaan berzina terus. Tapi kalau bisa disuruh bertobat. Dan ini dilaporkan kepada Pak RT atau siapa yang mempunyai power. Ya. Ini suami istri menasihati nggak mempan, anak nggak mempan. Ya. Nah, adapun anak, ya tentu dia mempunyai kewajiban untuk berbakti kepada bapaknya. Tapi kalau kondisinya seperti itu, ya tentu yang pertama nasihat, dan sudah bagus berdoa. Dan kalau sudah tidak mempan seperti ini, maka cari orang yang memiliki power, entah Pak RT atau siapa, Ustadz mungkin, disuruh menasihati bapaknya. Ya, sebab kalau dalam satu keluarga itu terjadi kemaksiatan, maka hidupnya pasti tidak tenang, rezeki pasti susah. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu alam, barangkali itu ya. Tapi kalau seorang istri itu boleh minta cerai. Yang cerai itu istri, anaknya tidak pernah bercerai. Wallahu alam. Bagaimana sikap kita Ustadz tentang negara Prancis? Pucuk Prancis nggak apa ini. Presiden Prancis yang terang-terangan menghina Nabi kita. Bagaimana sikap kita? Ya benci. Ya, di sini nggak ada pertanyaan, tapi mungkin kalau dalam hati, gimana, diboikot atau tidak gitu kan? Produk-produk apapun dari manapun, ya itu boleh kita membeli. Ya, tidak ada kaitannya dengan apapun. Nih, jadi kita itu membeli barang-barang walaupun yang membuat orang kafir itu boleh. Tapi masalahnya Allah Subhanahu wa taala akan menilai sikap kita, hati kita. Ketika kita itu mencintai seseorang, yang dicintai itu dihina, pasti ada kemarahan. Nah, tunjukkan kemarahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang presiden itu telah menghina orang yang paling kita cintai, nomor satu. Kalau kita tenang-tenang saja, berarti menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi itu lemah. Maka orang yang paling cinta kepada Nabi pasti marah. Salah satu bentuk marahnya adalah tidak mau tegur sapa, tidak mau membeli barangnya. Bahkan orang itu mesti diberi hukuman. Ya gimana kita akan menghukum presiden? Ya caranya memang diboikot.
Kalau diboikot masyarakatnya di sana nanti susah, akhirnya protes, akhirnya presidennya dihukum. Itu caranya seperti itu. Maka boikot memang. Jangan beli. Sudah terlanjur, jangan dirusak. Yang sudah terlanjur diberi. Tapi jangan beli. Kalau sudah tidak dibeli, pasti dia akan kerepotan. Masyarakatnya marah, dia pasti kena hukuman. Paling tidak, dia tidak akan dipilih jadi presiden, atau syukur-syukur dia dimasukkan ke dalam penjara. Seperti itu. Jadi sikap kita harus ada kemarahan. Ya, karena dijauh di sana, ya paling tidak sekarang apa-apa yang merupakan milik dia, maka jangan sampai kita memakainya. Wallahu alam. Mungkin itu ya bisa kita sampaikan. Kalau kita membeli ya halal, tapi menunjukkan bahwa kecintaan kita, cemburunya kepada Nabi kurang, kan begitu. Makanya antum sekarang harus tahu mana saja dan apa saja produk Prancis. Tuh, ini mau benci tapi antum tidak tahu, akhirnya antum membeli Danone, apalagi itu apa? Aqua itu, Aqua ya. Semua merek Aqua kan? Nah, ini mana? Aquanya ada nggak? Sajwa itu harus dibeli. Makanya antum harus bertanya apa saja produk Prancis harus dikenali. Antum tandanya cinta kepada Nabi ini. Kalau udah santai-santai aja nanti lagi minum Aqua, nggak tahu. Oke, wallahu a'lam. Itu kita menghukum dia caranya dengan seperti itu, karena dia orang di ujung sana, kita tidak bisa apa-apa selain dengan cara diboikot. Jadi kawan-kawan dikenali ya produk-produk Prancis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah kita berdoa minta dimudahkan dalam sakaratul maut? Iya. Kita minta diselamatkan dari adab kubur dengan Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri. Kita kemudian diselamatkan dari hisab. Allahumma hasibni hisaban yasira. Kemudian kita minta supaya ketika sakaratul maut itu gampang. Tapi tadi yang gampang itu orang yang buruk, yaitu ya bab sendiri yang kita minta digampangkan. Ya, salah satu doanya ada Allahumma hawwin alaina. Ulangi, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya, Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabi jahannam, dan seterusnya. Ya, boleh. Dan kita memang minta supaya dimudahkan ketika sakaratul maut. Dan yang paling penting kita minta husnul khotimah. 3, 1, jangan kamu mati kecuali, kata Nabi SAW, kamu berprasangka baik kepada Allah, husnudzon kepada Allah sebelum mati. Yang kedua, usahakan ucapan terakhir kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita istiqomah, karena mungkin ketika kita mau mati datang setan. Yang setan itu akan mencelakakan kita, maka hendaknya kita istiqomah dan mohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Wallahu a'lam. Bila pasangan tak sholat dan tidak puasa Ramadan, berdosakah pasangan lainnya? Berdosakah pasangan lainnya? Maksudnya suami tidak sholat, istri dosa enggak? Ya enggak berdosa. Ya, tentu ya dosa itu dipikul oleh dirinya sendiri. Ya, man amila sholihan falinafsihi. Siapa yang berbuat baik untuk dirinya. Wa man asaa, siapa berbuat dosa fa'alaiha, ya dia sendiri yang memikul. Tapi kalau ada suami istri kok salah satunya tidak sholat, ini pasti masalah. Bila ia tidak mampu, tak berhasil mengajak sholat, dia tidak sholat tapi sudah diajak tapi tidak berhasil. Ini memang kita harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sebatas itu. Dan kalau ternyata dia tidak mau, ya udah, itu urusan Allah. Kalau dia tidak mau karena kita sudah
menasihati dan tidak mampu. Apakah cerai dosa enggak Ustaz? Ya, kalau suami tidak sholat maka dinasihati. Suami zina dinasihati. Kok dia tidak mau bertobat, tetap tidak sholat, maka boleh wanita minta cerai. Dia nggak mau mencerai, terus gimana? Datang ke pengadilan. Namanya apa? Namanya apa? Hulu. Ya, Pak Hakim, suami saya tidak mau sholat, jadi saya kepingin cerai. Nah, Pak Hakim ya, terus membayar 10.000 lah cerai. Tuh, talak berapa? Talak habis. Talak habis. Jadi hulu itu begini, istri datang ke pengadilan, kemudian minta cerai karena ada satu hal, misalnya nggak memberi nafkah atau apa ya. Tentu pengadilan akan memanggil suaminya. Dipanggil suaminya, ini istri minta hulu ya karena kamu berini ya. Baik, saya talak. Nah, maka jatuh talak 1. Ya, talak 1. Tapi kalau suami dipanggil pengadilan tidak datang, maka jatuh talak bain, habis. Itu ya, habis. Terus nanti boleh nggak nikah lagi? Boleh nggak? Hah? Habis masa iddah boleh nikah nggak? Nggak boleh. Ya, maka gawat itu ya. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi yang seperti ini ya. Baik, kawan-kawan, udah jam 11. Belum ya? Setengah jam. Ya. Ini besok datangnya agak cepat ya. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan barakah kepada kita semua, dimudahkan urusan kita, digampangkan cari rezeki, sehat walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fatun qarib. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.